Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Relawan Jokowi bilang Indonesia Maju itu cuma mimpi. Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa yang menjadi bagian kelompok relawan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 meragukan pemerintahan Jokowi mampu mewujudkan Indonesia Maju 5 tahun ke depan. Menurut Ketua Umum Baranusa Adi Kurniawan, ada 7 alasan pihaknya meragukan Indonesia Maju dapat terwujud. Pertama, pembentukan kabinet terkesan tidak bebas, terbelenggu kepentingan partai politik. Kedua, pemerintahan diduga masih diisi oknum yang hobi melakukan korupsi baik di pusat maupun di daerah. Yang ketiga, kabinet Jokowi tidak solid dalam melakukan kerja pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi. Keempat, utang luar negeri yang terus meningkat. Isu SARA yang tak kunjung reda. Kelima, konflik agraria yang terus meningkat. Keenam, gerakan separatis masih terus bergejolak. Dan ketujuh, kemiskinan yang jauh dari penyelesaian. Ujar Adi Kurniawan di Jakarta pada hari Jumat 27 Desember. Adi juga menyebut masalah di periode kedua kepemimpinan Jokowi lebih berat daripada periode sebelumnya. Jadi kami sih menilai Indonesia Maju itu cuma mimpi dalam tidur, ucapnya. Lebih lanjut, Adi mengatakan pemerintah seharusnya juga tidak membiarkan BUMN yang menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi nasional diisi oleh oknum-oknum yang berperilaku korup. Lihat saja, BUMN adalah salah satu contohnya. Bagaimana Indonesia mau bisa terwujud jika BUMN menjadi ladang para perampok uang negara, katanya. Adi menyarankan Presiden Joko Widodo untuk berani mengambil keputusan tegas, terutama merombak para pembantunya yang terindikasi korup dan tidak mampu bekerja secara maksimal. Penyakit utama negara perilaku korup. Kami sebenarnya bertanya bagaimana kelanjutan agenda revolusi mental pemerintahan Jokowi. Jadi saran kami, Presiden harus berani tegas terhadap pihak-pihak yang ingin merampok uang negara, harus berani keluar dari kepentingan manapun, termasuk dari rongrongan partai politik. Pungkas Adi. Pemerintahan disorot, relawan Jokowi bilang Indonesia Maju itu hanya mimpi belaka. Pemerintahan Presiden Joko Widodo diragukan mampu untuk mewujudkan Indonesia Maju 5 tahun ke depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Baranusa, Barisan Relawan Nusantara, yang menjadi bagian kelompok relawan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Menurut Ketua Umum dari Baranusa, Adi Kurniawan, ada 7 alasan pihaknya meragukan Indonesia Maju dapat terwujud. Adi Kurniawan pun belak-belakan membeberkan alasan tersebut. Pertama, pembentukan kabinet yang terkesan tidak bebas dan juga terbelenggu oleh kepentingan para partai politik. Yang kedua, kemudian pemerintahan diduga masih diisi oleh oknum-oknum yang sangat rentan melakukan korupsi, baik berada di pusat maupun di daerah-daerah. Kemudian yang ketiga, kabinet Jokowi juga tidak solid dalam melakukan kerja pemerintahan, khususnya untuk menyelesaikan pada bidang ekonomi. Kemudian yang keempat, utang luar negeri Indonesia yang terus-menerus meningkat. Kemudian isu SARA yang tak kunjung mereda, serta yang kelima, konflik agraria yang terus meningkat. Keenam, gerakan separatisme yang masih terus bergejolak. Ketujuh, kemiskinan yang jauh dari penyelesaian. Menurut Adi pun masalah di periode kedua ini jauh lebih berat dibandingkan dengan periode yang pertama. Adi pun juga mengatakan pemerintah Indonesia tidak harus membiarkan BUMN yang menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi diisi oleh oknum-oknum yang berperilaku korupsi. Kabinet Indonesia Maju diisi tokoh kotor, sedikitnya 9 menteri pernah terseret pusaran korupsi. Kabinet Indonesia Maju yang terdiri dari 34 menteri tidak bisa disebut benar-benar bersih. Ada 9 nama menteri yang pernah terseret perkara korupsi. Oktober tahun lalu, Eni Maulani Saragih pernah mengatakan Airlangga Hartarto kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tertarik membantu pengusaha Johannes B. Koco untuk memperoleh proyek PLTU Riau I. Rumah Airlangga sempat jadi lokasi pertemuan untuk membicarakan proyek itu, katanya. Eni juga bilang mendapat perintah langsung dari Airlangga untuk mengawal proyek ini. Airlangga membantah. Rabu 26 September tahun 2018, dia mengatakan, saya tidak pernah memerintahkan kader untuk mencari dana yang tidak benar ataupun melanggar hukum.
Menteri lain yang pernah disebut dalam sidang perkara korupsi adalah Agus Gumiwang, kini menjadi Menteri Perindustrian. Namanya pernah disebut oleh keponakan Setia Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, yang duduk di kursi terdakwa pada Oktober 2018. Irfan mengaku masih memiliki jatah uang sebesar 5 miliar rupiah di tangan Agus Gumiwang. Informasi tersebut menurutnya disampaikan oleh Fayahun saat berada di rumah tahanan Guntur, Jakarta Selatan. Agus Gumiwang tidak bersuara soal tuduhan ini, tapi Fayahun membantahnya. Kemudian pada April 2019, LSM International Global Witness merilis laporan tentang bisnis Luhut Binsar Panjaitan yang menurut mereka tak terungkap dan merugikan kepentingan publik. Transaksi bisnis Luhut disebut melibatkan perusahaan offshore dalam kasus Panama dan Paradise Paper. Memindahkan uang ke perusahaan seperti ini adalah upaya untuk menghindari pajak. Dan Luhut kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dia pun tidak ambil pusing. Dia mengatakan laporan ini ngarang. Ada pula nama Tito Karnavian yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri, yang dicurigai menerima uang korupsi dari Basuki Hariman saat masih menjabat Kapolda Metro Jaya. Kasus ini umum dikaitkan dengan skandal buku merah, perobekan barang bukti yang di dalamnya tercantum nama Tito sebagai salah satu penerima duit oleh penyidik KPK yang berasal dari Polri. Polisi baru saja mengatakan tidak menemukan adanya perusakan catatan tersebut. Di tahun 2014 lalu, untuk mengusut korupsi dana haji, KPK memanggil Ida Fauziah yang saat itu menjabat Ketua Komisi 7 DPR RI. Ida yang kini menjabat Menteri Ketenagakerjaan mengatakan saat itu dia hanya diminta penjelasan tentang peran Ketua Komisi terkait pengelolaan anggaran haji. Kolega Ida, sesama kader PKB, Abdul Halim Iskandar, yang kini menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT, juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus gratifikasi Bupati Nganjuk, Taufikur Rahman. Halim pun mengatakan dia clear dan tidak ada masalah karena hanya menjadi saksi. Yasona Lawli, yang tetap jadi Menteri Hukum dan HAM, juga pernah diperiksa sebagai saksi korupsi KTP elektronik. Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Yasona bahkan disebut menerima duit puluhan ribu dolar Amerika Serikat. Yasona pun membantah, nggak ada cerita itu. Katanya, jika Ida, Halim, dan juga Yasona jadi saksi, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, berurusan dengan KPK dengan jalan yang berbeda. Dia pun dilaporkan KPK karena dianggap menyalahgunakan wewenang pemberian izin reklamasi Pantai Losari saat menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan 3 tahun yang lalu. Dia heran ada yang lapor ke KPK. Saya berhak mengeluarkan izin. Seperti itu katanya. Terakhir adalah Zainuddin Amali. Namanya bahkan muncul di 2 kasus sekaligus. Suap sengketa pilkada yang melibatkan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar dan korupsi di SKK Migas. Dia, seperti menteri yang lain, membantah terlibat. Gak ada sama sekali itu, katanya di Istana Negara, Jakarta, sehari sebelum pelantikan kabinet pada hari Selasa 22 Oktober. Juru bicara KPK, Febri Diansah, membenarkan memang ada menteri-menteri yang pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam sejumlah perkara yang terpisah, tanpa menyebutkan nama yang spesifik. Bahkan ada yang pernah masuk di komunikasi tersangka yang diperdengarkan di persidangan. Seperti itu, Febri menambahkan. Akibat tidak melibatkan KPK, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT, Fakultas Hukum UGM, Yuris Reza, menduga kemunculan nama-nama tadi adalah karena Presiden Joko Widodo tidak melibatkan KPK atau tim independen dalam merumuskan kabinet. Sehingga informasi terkait nama-nama yang pernah diperiksa dalam perkara korupsi tersebut tidak sampai ke Presiden. Kata Yuris kepada redaksi.
pada hari Kamis 24 Oktober. Pernyataan bahwa KPK tidak dilibatkan datang langsung dari Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif. Kami tidak diikutkan, tapi kami berharap yang ditunjuk Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus. Katanya pada hari Senin 20 Oktober. Sementara peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Agus Sunaryanto, mengatakan KPK tidak dilibatkan karena memang prioritas pembangunan Jokowi adalah ekonomi, infrastruktur, dan pengembangan teknologi. Dan pemberantasan korupsi tidak dianggap sebagai faktor untuk mengakselerasi itu. Meski demikian, dia berharap jika di masa depan ada lagi menteri yang korup seperti Imam Nahrawi dan Idrus Marham, Jokowi harus tak ragu mencopotnya. Tapi dengan situasi sekarang, dengan pimpinan dan undang-undang yang baru, rasanya KPK tidak akan menyenggol pemerintah, pungkasnya.